Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ambo syukur duduk di samping Pak Wali Kota Pariaman. Di apa Ustaz Somad? Inyo dulu disabui atau Ambo dulu disabui, Ambo tetap hebat. Mengapa itu? Kalau disabui orang, Somad jenius, jenius Somad. Dua-duanya Ambo nomor dapet. Itu jurus itu Ambo dapet dari Pak Wakil Wali Kota. Pak Wakil Wali Kota Pulau, Masya Allah, kalau Tuan menangkap banteng, jangan ditangkap di hari Kamis. Bapak Wakil Wali Kota kita ganteng, dia inyo punya kumis. Hadir bersama kita guru awak sadonyo Al Mukarram Ustadz Jel Fathullah. Ada juga Ustadz Oren, Bapak Sekda, Bapak Dandim, Ibu Ketua DPRD beserta anggota, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Nando Kepala maupun Indah, Ketua Basnas, Majelis Ulama Indonesia Kota Pariaman. Kalau ambo sabui kan satu persatu hari semakin angin juga. Rancaknya ambo sabui sadolah secara general dan umum, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, dan alun babini dan alun basunat. Sadonyo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampailah tak lupa pulo menyabui Ketua PKDP Riau. Aduh basamu Beko kalau tidak ambo sabik payah ambo pulang ke Riau. Tak sabui lupa pulo menyabui aduh hadir basamu awak Presiden kaki 5 se-Indonesia. Bangga awak de inyo. Kalau presiden ada masanya paling indah 2 periode, tapi presiden kaki 5 kok sampai hari kiamat. Dan awak bangganya orang Pariaman punya masjid di Jakarta. Dan 5 Ustaz tahu, Ambo dan meresmikannya. Dan kedatangan Ambo pada ulang tahun Kota Pariaman nangka 20 iko adalah kerjasama sado urang Pariaman, Kota Pariaman, masyarakat Pariaman, dan ado di Pariaman dan di luar Pariaman. Sado dan sudah mengusahakan itu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ambo tadi ngecek Pak Wali Kota Pariaman. Selama kami berbicara kok memang sakit hati Ambo. Anak sakit hati Ustaz. SD gratis. Ambo dulu bapak iya. SMP gratis. Waktu itu disabiknya Ustaz Somad di sini SD gratis. Ambo. Tapi dalam hati tidak kedua. Di sini SMP gratis. La ilaha illallah. Awak dulu bapak ya. Sebelum ujian ditanya, siapa yang belum bayar? Siapa yang belum bayar? Gak boleh ikut ujian. Asal ledake ujian semester naik darah tinggi sama awak. Dalam hati Ambo, wali kota pasti cuma bisa SMP sampai SMA. Tidak mungkin wali kota bisa membuat gratis. Sebab SMA kau kan tanggung jawab provinsi, iya enggak? Pak SMA, Pak Wali, SMA dan SMK pun gratis puluh. Pak acaranya dibayarkan dari PT kota ke provinsi. Banyak semua bupati wali kota tidak tahu caranya Pak. Datang studi banding ke Pariaman. Dalam hati Ambo, pastinya taluknya cuma sampai SMA dan SMK. Kalau memberangkatkan ke Kairo, tapi tidak Ambo tanya, Ambo anian-anian. Tiba-tiba datang Ketua Basnas Ustadz Abdul Somad, anak Pariaman, diberangkatkan ke Kairo Mesir, ditanggungi duitnya gratis. Dalam hati Ambo, mangga Ambo tidak lahir di Pariaman.
Ambo dulu berangkat ke Kairo ke Mesir, membuat proposal minta bantuan ke Badan Amil Zakat. Ama ambo datang tiba dimbau di urang itu ke Masjid Agung, pulang ambo caliak bara dia gi di Badan Amil Zakat 200.000. Sesudah pulang bertemu dengan Badan Amil Zakat, agak orang tuh, ini adalah anak binaan dan kader kita, kader country. Dulu memang kader awak, pai tidak dilapeh, pulang tidak dijapi. Ustadz jelangkung. Beruntung tidak jadi orang Pariaman. Kalau ada orang Pariaman dan tidak sekolah, itu salah siapa? Salah namanya. Makanya tidak diantar masuk sekolah. Betul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo dengan Ustadz Jel Fatullah, Ustadz Jel dari Pariaman, samo kami sekolah ke Kairo. Tidak usahlah kami ceritakan bahwa susahnya kami dulu. Terlalu sakit untuk diceritakan. Kami pai surang, pulang surang, mencari piti sampai ke Makkah Karajo, dapat ibadah. Tapi kami tetap sekolah. Jadi kalau ada kini 2022 ada anak Pariaman indah sekolah, tidak mau ke Mesir. Tapi tidak mau ke Mesir memangnya tidak siap, jangan dipaksa. Nah, paksa, mesti ke Mesir. Ambo tidak ada bakat jadi ustaz, ke Mesir. Beko pulangnya tidak jadi ustaz, dia jadi Firaun. Beruntung. Bagaimana dengan membaca Qur'annya? Anak Pariaman, kota Pariaman membaca Quran. MDA, Madrasah Diniyah Awaliyah, gratis dan wisuda hari ini 1000 anak tahfiz. Mereka sedang berada di sana. Allahu Akbar. Tidak ada anak kota Pariaman nanda pandai mengaji membaca Quran. Coba dites saja. Kalau ada anak kota Pariaman di bawah, sekolah anda, yuk, coba membaca Quran. Ambo tidak bisa. Dapat dipastikan ini bukan anak kota Pariaman, ikut pemain naturalisasi. Diadokkan 2 anak kamu kok. Ambo tanya, iko hafalannya juz 30 apa 30 juz? Iko 30 juz Ustaz Somad. Maaf beribu maaf, 10 jari ambo angke, sabaleh jo kapalo ambo. Mohon maaf beribu maaf. Nan sabalah kiri autis, nan sabalah kanan tunanetra. Indak dapat mencari Al-Quran. Mangga Ustaz cium tangannya, mangga Ustaz cium tangannya. Ambo ingin mendapat barokah anak-anak yang mulia. Tidak ada dosanya. Dia ini angki Allah akalnya. Tidak ada dosanya. Tidak kotor pandangannya. 30 juz Quran di kepalanya. Ustaz Somad kan buya. Ustaz Somad kan ustaz. Ustaz Somad matonya kan tak jago. Cuma waktu naik pesawat kan tak caliak juga. Awak lama nunggu anda amu mencari ini. Masuk ke pesawat ditanya nomor berapa? Tiketnya mana? Pesawat tunjuk. Jadi amboko segede banyak matu amboko aduh jodoh sono. Itulah matu ambo cium anak-anak tangan penghafal Quran. Anak Ustaz bisikkan ke telingonya tadi, doakan anak Ustaz Somad hafal Quran ya nak. Anak Ustaz bisikkan ke sebelah kanan tadi, doakan anak Ustaz Somad hafal Quran macam kamu ya nak. Doakan Ustaz Somad selamat dunia akhirat, di akhir-akhir kok banyak dialau diusir orang. Kota Pariaman akan tetap dijaga Allah selama masih banyak penghafal Al-Quran. Ini stadion sudah lama tidak dipakai, betul? Bahkan kabahnya pokok kayu lah gadang-gadang, dan di pokok kayu nan tinggi itulah adu hantunya. Maka begitu datang para penghafal Quran, hantu-hantu itu pun pai tunggang langgang lintang bukang. Hati-hati inyo ke rumah bapak dan ibu sekalian.
Sebab ini ada tampek lagi. Jadi kalau siang beko malam nanti tiba-tiba bapak macam-macam berarti sudah dimasuki maka rumah awak mesti dibacakan Al-Quran. Habis maghrib sekali, habis subuh sekali. Awal hari habis subuh, awal malam habis maghrib. Habis subuh, habis maghrib sama dibaca 10. Nang pertama istighfar, nang kedua Fatihah, nang ketiga kul wallah, nang keempat kul azrabil falak, nang kelima kul azrabil nas, nang keenam pangkal Al-Baqarah, nang ketujuh ayat kursi, nang ke-8 ujung Al-Baqarah, nang ke-9 solawat, nang ke-10 la ilaha illallah. Indak tainge dek kami buya, mudah maingeknya. Acara kami maingeknya ndak ada, kami tulis buka saja channel ku ceramah mboko direkam, deko tonton di channel Ustaz Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Diulang balik si ceramah. Kamu yakin selama mandang aku jamaah aku ndak fokus? Eko pulang ditanya, mana kecil Ustaz Somad tadi habis subuh aja 10 kali ndak terang ada, mau terpukau oleh ganteng mana gitu. Memang orang kalau de ange go berkunang-kunang matanya. Kalau Tuhan menangkap banteng dibawa ke kota Padang. Kalau ada orang namanya Ustadz Ganteng, batinya matonya sedang berkunang-kunang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizzalimin wa akhrijana min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rancaknya awak baca ayat zikir solawat itu bersama-sama. Supaya apa? Supaya ndak hafal, ndak ketahuan kalau ini ndak hafal. Kalau punya ndak hafal, dek suara awak rame bersama, ndak hafal nampaknya bantu hafal, dia apa mulutnya bergerak-gerak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan awak untuk menjaga kesatuan di kota Pariaman terjaga sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Jangan mau diadu domba, karena yang suka diadu domba hanya domba. Domba akan kita potong Idul. Yang sudah mendaftar kurban alhamdulillah. Yang akan berkurban setelah mendengar ceramah tausiah Ustaz Abdul Somad insya Allah. Nanlah ambu agi tahu indak juh berkurban inna. Mudah-mudahan rasaki awak lapang. Ambu indak bisa berkurban Ustaz. Kini ko sado jamaah ko sedang berkurban. Iya enggak? Kurban. Kurban perasaan dek. Jambara jamaah ko tibo Pak Wali, jamaah awak lah tibo subuh tadi, lah duduknya di siko, bahas sarapannya, awak makan katupek gulai paku, awak makan lupi, bah mereka membawa bekal Ustaz Somad. Rupanya ada jamaah yang tadi malam lah booking seat sampai duduk. Inyolah tak duduk dari subuh malam tadi lah ditulis kau sampai ambo
tiba-tiba ada orang yang tagak di muka mereka. Bayangkan sakitnya. Tidak ada, itu tidak ada. Sebab itulah maku ambo tagak di situ. Tak rasanya usah tagak di akeh. Sameh. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, angin tidak rasanya. Nampaknya orang kota Pariaman ikhtilaf, dan ciek menyabui angin, dan ciek menyabui indah. Jangan cemas. Sebab apa? Sebab damkarlah ados. Ados merah, pemadam kebakaran. Tinggal menunggu perintah ambo. Kalau ada permintaan langsung ready, siap. Ya Ustaz Somatnya lama di Ino saja. Inyo bertanya angin indahnya tausiah ndak ada cahaya matahari ke inyo. Ndak salah ambo. Salah panitia, mana diletaknya di siku. Mestinya kan sampai itu anak-anak tahfiz di siku kan. Rupanya panitia ndak salah ambo. Dan paling awak khawatirkan adalah perbuatan zolim, aniaya. Banyak ibadah awak, ceramah awak lamu-lamu, tapi tanyanya orang, hilang pahala ceramah. Di apa? Masyarakat maraso ange, hilang pahala Abdul Somad. Itulah mako tausiah iku indak lamu. Ambo manciang. Iku adu pulo nampak ibu-ibu nan roknya biru, jilbabnya biru, ada biru di siko, ada iko nampaknya badan kontak Majelis Taklim BKMT. Nah, ibu-ibu yang sudah masuk ke BKMT, insya Allah selamat. Bapak-bapak setuju enggak kalau istrinya ikut pengajian BKMT? Bagus Pak. Istrinya jadi orang yang sabar. Sendalnya hilang, sabar. Helmnya hilang, sabar. Apa hilang dilarikan pelakor? Nah, lo sabar. Mengamuk, ibu wajib mengamuk. Kenapa? Karena ini perbuatan mungkar. Ibu wajib berang, ibu wajib marah. Jangan sabar. Jemaah sekalian, pengajian kita hari ini adalah tentang sabar. Suami kita diambil orang, kita sabar aja. Itu bukan sombong, sabar namanya. Bonga. Jadi ibu-ibu yang ikut pengajian itu bukan membodoh-bodohi perempuan, tapi mencerdaskan perempuan. Betul? Ini banyak sekarang perempuan dibodoh-bodohi. Kamu adalah istri saya. Sejak kita akad nikah, maka semua hartamu, rumah kosmu, duitmu, itu milik saya. Karena surgamu di bawah tapak kaki saya. Itu bukan pengajian. Itu membodohi perempuan. Laki-laki punya penghasilan, punya gaji, punya pendapatan. Perempuan juga punya gaji, punya penghasilan, punya pendapatan. Apa bedanya? Di dalam gaji bapak ada hak ibu namanya nafkah, tapi dalam gaji ibu tak ada hak bapak. Tapi ada ngalu tapi nyolot selesai. Tapi ibu bisa bekerja karena izin bapak. Di mana letak izinnya? Kalau bapak tidak izin, selangkah ibu tak bisa keluar dari rumah. Walaupun datang pengajian. Ini ibu bisa datang pengajian karena bapak adalah suami yang soleh, bukan somat. Apa lu ambunan kanan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, suaminya soleh, istrinya solihah, mereka bekerja sama dengan baik, keluarganya sakinah, mawaddah, rahmah, maka anaknya jadi para penghafal Quran yang luar biasa. Ambo ndak anak ambo menghafal Quran, ambo ndak suko anak ambo menjadi ustad, bekonya kurui karyang bantu Ustaz Somad. Jadi Ustadz Iko bare biar aku aja.
anak ibu nanti akan ada yang jadi polisi. Tidak setuju Pak. Ibu setuju anaknya jadi polisi? Enggak. Ambo tanya jujur, jawab dari lubuk hati yang paling dalam. Manonan paling efektif berdakwah menghadapi pecandu narkoba? Ustadz dengan ceramahnya atau polisi dengan pistolnya? Tidak, ambo polisi. Ini ambo tanya polisi gitu. Ada orang mabuk, sakau, pakai ganja, sabu-sabu, narkoba. Datang ambo berceramah. Janganlah kamu pakai narkoba, jangan pakai ganja. Galak sadunya. Emang masalah buat lo. Tapi kalau anak ibu yang hafal Quran jadi polisi, datanginya dengan pistol besinya. Siapa yang pakai narkoba? Mana yang lebih efektif? Polisi apa Ustaz? Anak ibu lah akan menjadi dai-dai Babin Kamtibmas yang akan terjun ke masyarakat menyelamatkan bumi Minangkabau. Jadi jangan anggap dakwah itu hanya beban Ustadz. Dakwah ini hanya tugas ulama dan buya. Tugas kita bersama menjaga bumi Pariaman. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Hayya 'alas shalah. Itulah makomah saji, tidak ada orang sholat. Di apa? Muazzinnya terlalu lemah gemulai. Coba kalau anak ibu yang hafal Quran itu menjadi muazzin dan inyo babinsa dan dim yang azan. Hayya sholat. Aduh, tentara datang. Siap. Bangga enggak punya anak hafal Quran tentara? Ada di antara anak-anak itu akan menjadi dokter spesialis. Bangga enggak punya anak dokter? Patang waktu sudah tahfiz anak Quran, ambo tanya, setiap ambo pasangkan, berikut ini pemasangan toga dan medali penyerahan ijazah kepada anak tahfiz Quran yang akan diserahkan oleh Datuk Seri Ulama Setiap Negara Profesor Dr. Abdul Somad LC DSA PhD, tinggal satu lagi almarhum Alun Play. Sesudah itu ambo bisik ke telinganya, ambo tanya, mau jadi apa nak? Dokter. Cek lagi, mau jadi apa nak? Dokter. Nggak ada surang pun nan ingin jadi ustad. Lama ambo berpikir, di apalah anak-anak ketek gue ingin jadi dokter. Rupanya alasannya dokter kolah pitinyo nan banyak dan karajonya ndak ware. Coba kalau jadi tukang. Mohon maaf Pak tukang, jangan tersinggung. Mau khawatir dia disomasi deh. Martelnya gadang, basi, bare, karajonya dari pagi sampai sore. Dokter mau cari martilnya, masuk ke rumah sakit, itunya mana lututnya, kok ada pun. Oh, ini nampaknya tulang kropos osteoporosis. Jadi marah dok, lutut kiri 10 juta, lutut kanan 10. 20. Jago malam, dari mulai jam 6 sore sampai jam 6 subuh. Manjago, mancalia, mamal, pencuri. Tapi kemudian apa yang terjadi? Gaji cuma di bawah upah minimum regional. Tapi dokter, senternya ketek. Baterainya cie, baterai ketek. Dokter THT, talingo, hidung, tenggorokan. Saya sakit tenggorokan, itu namanya radang. Makanya jangan minum es waktu kena panas tapi baru tersomat. Coba buka mulutnya. Banyak pasien THT takwi menutui mulut. Sebab apa? Buko 5 juta, tutui 5. Dibukonya saja. Takwi menutui. Sekarang mau tanya, ibu mau anaknya jadi dokter? Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi dokter, mau jadi pengacara, mau jadi wali kota, mau jadi bupati, mau jadi gubernur. Itu hanyalah wasilah
hanya untuk usaha, tapi tujuan utama adalah menolong agama Allah. Kalau dia jadi wali kota, dia akan gratiskan pendidikan. Jadi guru, Ustaz Abdul Somad ko guru, dosen selama 11 tahun. Sesudah itu keluar dari PNS. Jadi Ustaz kini guru. Dulu ambo guru dalam kelas, kini ambo guru di stadion Kota Pariaman. Jadi Ustaz-Ustaz itu adalah guru-guru awak sadonyo. Alam takambang menjadi guru. Orang Minang diajarkan tidak hanya terbatas di sekolah, tidak hanya terbatas S1, S2, S3, masih ada S cendol, S doger dan S pandu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan kau terbang sejauh mata memandang. Di hari petang kau akan tetap pulang. Ambo maimbau ka don sana ambo kasadonyo nan ado di perantauan, pulanglah ke kota Pariaman. Kalau memang kaya, memang pitinya banyak, di luar negarinya adalah orang yang sukses. Kau sukses bukan karena mobilmu mahal pulang kampung. Kau sukses bukan karena pulang amehnya tigo. Halal bihalal. Apa gini ya? Pulang ke kampung awak, gue rumah Quran sebanyak-banyaknya. Setuju? Bara rumah apa? Oh itu rumah ambo. Kurang rumah sih. Rumah yang banyak itu wakafkan satu untuk rumah Quran. Anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang dan malam. Gurunya dari mana? Gurunya sudah disiapkan dari STIP, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kota Pariaman. Ini banyak anak-anak tidak mau sekolah agama mulai. Anak ibu sekolahnya di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Indah. Di apa? Beko kerajonya apa? Makannya apa? Tapi kalau anak-anak ini direkrut, gajinya dari mana? Dari Pemko. Oh, duit Pemko tidak cukup. Masih ada lagi Badan Amil Zakat Nasional. Bayarlah zakat ke Basnas Kota Pariaman. Ustaz kok tiba-tiba ingin Basnas? Tuh balihonya kadang zakat. Cuma dari Jawa bentuk zakar, zakat. Bayar zakat ke Badan Amil Zakat. Yang bayar zakat surah. Ustaz Somad, kami merantau ke Pekanbaru. Membayar zakatnya di Pekanbaru apa di Pariaman? Di Pekanbaru sampai mencari nafkah, bayar zakat. Tapi di kampung awak ada jonan paralu, bagi pakai persentase. Karena dua-duanya juga ada hak pada diri awak. Orang yang tidak mau membayar zakat, ampun tidak tahu. Kurang Basnas tidak tahu. Kami tidak akan mungkin memeriksa si ke rumah orang. Sudah bayar zakat? Mau bayar zakat? Dari wajahnya tertulis belum bayar zakat. Kami tidak tahu, tapi ada yang maha tahu. Siapa yang tahu? La ta'khudhuhu sinatun. Inyo tidak mengantuk, inyo tidak tidur. Siapa itu? Allah. Ada orang kayu. Datanglah kawan ambo petugas Basnas. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Nampaknya Pak Haji kok orang kaya, mobilnya besar, rumahnya besar, bininya besar. Pak Haji bayar zakat. Ambo kok memang kayo. Mobil ambo 2 miliar, rumah ambo kok 5 miliar, tapi sadonya utang. Ambo enggak. Jadi petugas Basnas pun barek mengutip zakat, mereka pulang. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun. Nggak lama Pak Haji dan kayo tadi datang ke kantor Basnas. Kawan ambo mencaliannya. Alhamdulillah, Pak Haji lah dapat hidayah. Nampaknya kau membayar zakat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan Pak Haji duduk. Lama bercerita ditanya. Lama-lama Pak Haji mengecek. Ada zakat untuk saya. Aduh, astagfirullah. Rupanya nyolah jatuh miskin. Iko harato amanah. Iko ceritonya bukan fiksi, nyata. Kalau ingin baswo bisa ambo pertemukan. Ndak ambo sabik namo dan nomor handphone. Sebab apa? Menjaga kode etik jurnalistik. Kurangnya masih duit sampai kini. Aduh cek lagi.
indah amuh berzakat. Disampaikan di Ustaz, siapa yang penghasilannya setahun 100 juta, maka zakatnya 2,5%. Kalau 100 juta, 2,5%-nya berarti memang kalau nak cari itu zakat kos ada orang lupa. Kalau 100 juta, 2,5%-nya 2,5 juta guys. 2,5 juta. Nggak amunya mengeluarkan zakat. Setiap kali datang petugas Basnas, datang ke rumahnya, Assalamualaikum Pak, gimana zakatnya? Pura-pura nyekanai penyakit 5L, lemah, letih, lesu, letoy, lunglai. Orang pun meminta zakat tak sampai hati. Tidak usah lawak kutip zakat, nampaknya lu dah kayak kematian segala pulang saya lawak. Rupanya pitinya banyak. Kami tidak tahu. Orang Basnas tidak tahu. Orang Pemko tidak tahu. Tapi adonan maha tahu. Inna rabbaka labil mirsad. Allah mengawasi. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Tiba-tiba lutui sakit. Dikusuk, makin sakit. Dibawa ke ortopedi, pakai jarum, makin sakit. Ditusuk pakai paku payung, bertambah sakit. Akhirnya pailah ke dokter di Malaka. Masuk ke rumah sakit orang Cino. Datang dokter memukul lutut pakai martil ketek. Hanya lututnya sudah lapungan. Jadi gimana dok? Ini batoknya mesti diganti. Pakai batok kelapa? Nggak bisa. Batok basi dari kampung Den. Digantilah pakai batok besi. Harganya berapa? Sabalah iko 30 juta dan sabalah 30, ongkos pasang sampai puluh pas 100. Itu namanya piti hantu dimakan tuyul. Ambo tidak memaksa bapak ibu bayar zakat. Nah, namun membayar zakat silakan ke Basnas. Dan tidak mau membayar zakat, ya rasokanlah lutri lagi nih rasokan. Zakat kita akan dipakai untuk apa? Fakir miskin 8 asnaf. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa banis sabil. Allahu akbar. Ori nama membaca Quran tadi ndak ambo caliak tadi mau orangnya. Biasa kalau acara-acara itu nama baca Quran kan tampil kamu kok. Iku ndak rasa mandanga sinetron radio. Rupanya begitu orang Pariaman menghormati perempuan. Ini pelajaran di tempat lain. Jangan dipajang perempuan di depan orang banyak. Akhirnya laki orang mencaliak bini orang. Kajinya ndak seberapa, baca Qurannya biasa saja. Ulang sadonya mencari, Masya Allah. Ada Masya Allah lipstiknya. Ini perlu ditiru. Tidak ditampilkan depan, cukup suaranya saja. Tapi diumumkan, yang membacakan Al-Quran kita tadi adalah ASN, juara 1 musabaqah tilawatil Quran antar korpri sedunia akhirat. Biasa di tampek-tampek lain, kori-kori itu diundang dari luar, pemain naturalisasi. Rupanya di kota Pariaman tidak berlaku, langsung ASN PNS. Allahu Akbar. Iko menjadi renungan bagi awak bersamo. Inyo ASN PNS, gajinya dari Pemko, pitihnya hasilnya pasti tiap bulan. Qori'ah juara hafal Quran. Awak udahlah indah PNS, indah lu pandai baca Quran. Mandanga ceramah Ustaz Somad kuncinya cie, jangan kasih buang. Itu saja. Sebab beberapa orang mandanga ceramah Ustaz Somad tersinggung sakit hatinya pulang berkunang-kunang mati. Abdul Somad tak pandai menyindir-nyindir orang. Abdul Somad hanya berbicara berkata-kata. Tujuannya tak lain tak bukan amar ma'ruf nahi mungkar.
Ambo biasa kalau tausiah di tempat lain ambo caliak dari ujung ke ujung ambo cali. Kalau ada 2 orang nama nguap, ambo pun demikianlah tausiah yang saya sampaikan. Tapi dari tadi ambo cali enggak ada semangit orang kota Pariaman. Tapi Ustadz Somatnya pulau nanda tahan kadang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ambo nandakan naik angin panas matahari langsung diatok bojo angin berkeringat. Apolailah langsung kena panas matahari. Tapi insya Allah setiap tetes keringat itu akan menghapuskan dosa-dosa. Langkah pertama datang menghapus dosa, langkah kedua mengangkat derajat. Setiap penderitaan sakit akan menghapuskan segala dosa-dosa. Tapi utang indah. Pulang dari situ bertanya, bila ang bayar utang ang nama membayar kecil Ustaz Somad tadi setiap tetes menghapuskan utang. Itu dah lo mau nyebut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anan uya pikirkan gini. Apa nan Ustaz Somad pikirkan gini mencari orang ramai. Dan ambo pikirkan ambo keluar begitu. Tapi awak tidak khawatir, bapak-bapak dari kepolisian dan tentara kau siap. Apakah kota Pariaman itu tidak aman? Aman. Pariaman aman. Bahri, barri, darat aman. Barri aman, daratan yang aman. Lalu kemudian dek susah menyebut barri aman. Di mana? Ustaz Somad dari mana? Kamu dari Piaman. Oh, baik karena siapa? Oh, Piaman lah, weh. Laki mana aja mau belanci-lancian ya. Baik karena Ustaz Somad dengan Haji Herman dan membangun masjid Presiden kaki 5 se-Indonesia. Oh, laki mana? Ya, suwo ajinya setiap hari. Tiap hari masuk, yuk. Bapak masuk tiap hari video call. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo bangga kenal dengan orang Pariaman. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman kalau pikinya banyak membangun masjid. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman kalau nyo punya jabatan, kekuasaan dipakainya untuk menolong fakir miskin, digratiskannya sekolah. Siapa orang Pariaman? Orang Pariaman ini menjadi ulama, tidak bisa dibeli fatwanya. Dia istiqomah, tegar Ustaz Jal Fatullah. Raso-raso kampanye 2024. Baik yang dimuliakan Allah. Jadi kalau ada orang nan kayo tapi tidak peduli fakir miskin, punya jabatan tapi tak peduli kepada rakyat yang susah, itu dapat dipastikan bukan orang Pariaman. Orang mana? Orang planet Mars, Neptunus, Pluto, dan Merkurius. Orang Pariaman kos selama ambo kenal orangnya baik-baik. Kalau madu ambo basuh orang Pariaman tidak baik. Ada beberapa orang telah mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya kamu, Ustaz, ada Habib-Habib di Jakarta, ada Habib-Habib di Mesir, di Sumatera ada Habib. Ditanya kamu, di Sumatera ada Habib. Habib yang paling banyak di Pariaman gitu. Oh, apa itu? Sebab keturunan-keturunan Nabi itu dulu datang dari Jazirah Arab. Pelabuhan nan paling gadang, paling besar di Sumatera ada di Pariaman. Mereka mendarat, maka keturunan Nabi itu dipanggil dengan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain, Sayyidina Ali Zainal Abidin, Sayyidina Muhammad Al-Baqir, Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Kalau satu orang Sayyidi, kalau banyak Sayyidina, asalnya Sayyidi. Orang Pariaman susah menyebut Sayyidi, jadi asal terus. Kalau Nampadusi dipanggil Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Khadijah. Kalau banyak Sayyidatuna, kalau cik Sayyidati, dia payah menyebut Sayyidati jadi Siti.
Dulu ada orang Pariaman, keturunan Nabi, kuliah ke Mesir, menulis buku namanya Sidi Ghazalbah. Sidi itu maksudnya adalah Sayyidina. Maka Allah pernah dikritik kalau menyebut nama Nabi Muhammad, jangan pakai Sayyidina, sebab Nabi Muhammad bukan orang Pariaman. Itulah asalnya maka ambo tulis pembahasan tentang Sayyidina dalam buku 37 masalah populer. Bukan ambo menambahkan Sayyidina, itu adalah Nabi Muhammad. Sebab dalam hadis inyo berkata, ana sayyidu waladi Adam, aku adalah pemimpin seluruh anak cucu Adam. Maka ambo menyebutnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, ini orang Pariaman mesti tahu. Jangan nanti ketika ditanya, iyo Sidi itu adalah keturunan Nabi. Iyo Nabi Adam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah Iko adalah tanah yang penuh dengan keberkahan. Ulama-ulama datang. Kalau ada yang mengatakan dunia ini akan hancur, dunia ini sudah rusak, anak-anak kita dirusak oleh narkoba, ganja, sekuler, liberal, komunis, agnostik, ateis, jabariyah, qadariyah, mu'tazilah, khawarij. Itu hanya di tempat lain. Di bumi Pariaman, anak-anak masih menghafal Quran. Itu kan basa-basi aja anak menghafal Quran. Contohnya mana? Makanya tonton ceramah Ustadz Somad di Pariaman. Anak-anak menghafal Quran. Ustadz Somad, mana waktu mengtes tadi cuma 2 pertanyaan. Ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, ambo ndak sampai hati mencari jamaah di angin. Jawaban yang kedua, dek kecil, ibu ndak baak. Yang kedua, hafalan ambo habis. Kalau ditanya, kalau Ustaz Somad mau ngetes anak hafalan 30, pertanyaannya cuma 2 surah. Ustaz Somad itu ndak hafal Quran. Disuruh ngetes anak hafal Quran, maka mau cari gurunya. Ustadz Buya nama gue anak badua ku hafal Quran. Nyo Buya, ambo cium tangannya sebab tangan ini jauh lebih mulia daripada tangan Abdul Somad. Bisa dibuatnya 2 anak ku hafal Quran. Anak ambo pun yang mendidiknya guru di sekolahnya. Ambo datang ke guru yang mendidik anak ambo. Dibaca anak ambo di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Hafal. Terharu ambo. Anak ambo kok bisa hafal? Ambo datang ke sekolahnya, ambo ingin mencium tangan guru yang sudah membuat anak ambo bisa hafal juz amma. Sampai ke sekolah, tidak jadi ambo cium. Gurunya padus. Ambo cium tangannya ramai. Jadi ketumpahan darah. Guru bukan pegawai laundry. Banyak sekarang orang tua menganggap guru pegawai laundry. Bajunya kotor, bajunya busuk, bajunya bau, dibawanya ke laundry, lalu nyebaya. Sesudah itu inya mau pakaian yang bersih, yang bagus, disetrika dan rapi. Kurang ajar ke guru. Guru adalah orang yang sudah memuliakan anak kita. Tanggung jawab membuat anak membaca Quran, tanggung jawab bapak, tanggung jawab ibu. Tapi dek bapak sibuk manggale, bapak sibuk cari kerja, ibu sibuk arisan. Papa, mama mau pergi kerja, anaknya tolong mandikan pel lantai dan masak, gak apa-apa. Maka anak diserahkanlah ke guru tahfiz Quran. Guru itulah yang paling mulia, guru yang digugu dan ditiru, gurulah yang tidak pernah putus amalnya. Semua yang ada di sini, Ibu DPRD, Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota, mereka ini adalah orang-orang yang dididik oleh para guru. Maka kita berterima kasih. Ambo batarimo kasih ke guru tahfiz Quran yang sudah mendidik anak-anak di Kota Pariaman. Kalau kini ada anak SMP kelas 1, 3 tahun masuk SMA, 3 tahun masuk SMA selesai, masuk kuliah S1, 10 tahun. Abdul Somad datang tausiah,
di Stadion Kota Pariaman pada ulang tahun Kota Pariaman yang ke-20, maka Beko tahun 2032 ulang tahun Kota Pariaman yang ke-30, maka mereka lah sudah selesai S1, mereka akan jadi pegawai ASN, pengusaha, polisi, tentara, mereka yang akan melanjutkan perjuangan kita di masa akan datang. Betul? Abdul Somad Iko sudah lewat masa lalu. Abdul Somad ibarat pohon kayu sudah mulai menguning, tak lama lagi layu dan akan mati. Tapi Abdul Somad tak bersedih kalau mau mati. Anak-anak itu akan melanjutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu mau punya anak nan kayo? Mobilnya mahal, duitnya banyak, tapi mabuk sakau? Bapak mau punya istri cantik? Kalau nya duduk di pinggir jalan banyak angkot masuk paret saking cantiknya, tapi nya ndak pakai jilbab panjang, rambutnya dicat 3 warna merah kuning kelabu, bentuknya seperti durian yang baru jatuh ke hutan, kukunya sadonya merah panjang-panjang hitam, di atasnya black kutek, di dalamnya black daki. Yang solihah jilbabnya panjang, bajunya panjang, jilbabnya mahal, sebagian belum lunas. Kredit. Tidak ada di Pariaman. Orang Pariaman tidak mementingkan gaya, yang penting adalah istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan suami-suami yang belum sholat pulang dari sini sholat. Alhamdulillah Ustaz Somad, suami yang beginilah sholat. Sholat apa Bu? Sholat tarawih. Pun malam patamu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengucapkan selamat dirgahayu Kota Pariaman yang ke-20. Semoga Kota Pariaman tetap maju, tetap menjaga persatuan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan menjaga prinsip adat basandi syara, syarak basandi kitabullah. Saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Maroko dan Merauke, datang berwisata ke Kota Pariaman. Kami khawatir nanti kalau berwisata banyak perempuan pakai rok pendek, banyak orang di pantai tak pakai baju. Beda dengan Pariaman. Kenapa? Karena di sini ada wisata halal, wisata syariah. Bawa anak cucu, bawa kawan sahabat, bawa teman dan tetangga, bawa kawan-kawan sekolah, tiket tanggung masing-masing. Setuju Bapak Ibu banyak orang datang ke Kota Pariaman? Sehingga pantai-pantai kita ramai, makanannya halal, tidak ada rendang babi. Makanannya halal, tidak ada jualan khamar, anak-anaknya selamat. Melihat adat istiadat Minangkabau, ada alim ulama, ada cadiak pandai, ada ninik mama, pohon rindang, daunnya tampek banaung, akanya tampek baselo, batangnya tampek basanda, didulukan selangkah, ditinggikan serantian. Ada alim ulama yang menunjukkan manonan halal, manonan haram, mana yang baik, mana yang tak baik. Adat masih terjaga, budaya masih terpelihara. Inilah Kota Pariaman. Betul? Siap menjaga Pariaman? Siap menjaga adat istiadat? Siap menjaga alim ulama? Siap menjaga NKRI? Takbir! Memang orang kalau kepanasan takbirnya kue. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirnya wakat tujuan memisahkan kita, jamaahnya masih tetap kuat dan semangat. Abdul Somad yang suaranya lah habis. Puncak dari ibadah syukur kita pada hari ini bukan tausiah, puncaknya ada pada doa. Sebelum berdoa kita jawab beberapa pertanyaan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Biasa kalau di TV ada iklannya, jadi kalau ada di TV maka awak taruh ikan saja. Nanti doanya aminkan, sebab doa iko yang membuat rezeki awak lancar. Doa basamu ndak tahu awak entah dari lidah namano doa kau dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Siapakah yang harus didahulukan ketika menjadi imam sholat, orang tua atau anak muda?
Namo Jawa nyala pandai orang Pariaman. Kalau awak basamu rame-rame masuk waktu azan zuhur, nampak tamu didulukan kamu ko adalah Pak Wali. Mengapa Wali? Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Menurut mazhab Syafi'i, kitabnya apa? Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Nampak tamu maju adalah Pak Wali. Dek Pak Wali sedang batuk. Maka Pak Wali mengangkat imam, namanya Imam Ratib. Itulah maka dulu zaman kerajaan Minangkabau, kerajaan maka ada namanya mufti yang diangkat oleh sultan. Maka majulah Imam Ratib, maka Imam Ratib maju ke depan. Kalau tidak ada wali, tidak ada ratib, siapa yang maju ke depan? Aqra'uhum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Di antara dua anak awak tadi, di kiri dan di kanan, sama hamu hafal 30 juz. Siapa maju kamu kok? Maka dicaliak siapa paling paham Quran. Dan sebelah kiri pak baca saja, tak paham. Dan sebelah kanan paham tafsir. Hanya lebih layak maju kamu kok. Ampe balik. Adapun masalah nikah ndak nikah, nomor ampe balik. Makanya kadang di bulan puasa banyak anak pesantren jadi imam, makmumnya komplain. Oh nggak jadi imam, ini masih di pesantren. Kalau nikah leh, nikah tuh nomor ampe balik deh. Ini memang kalau nikah, tapi 30 juz, kok anglah 3 kali nikah, juz 30 pun ada. Saya lihat video Ustaz Somad tentang imam. Siapa yang paling layak jadi imam? Itulah urutan-urutannya. Leh. Kedua, bagaimana hukumnya membeli kelapa yang mati di atas pohon, Pak Ustaz? Apakah akadnya sah? Saya beli kelapa yang ada di atas pohon itu tunai. Ada namanya khiyar. Khiyar itu adalah memilih supaya tidak zalim kepada pembeli. Menurut ilmu kelapa kok dari luarnya rancak bagus, lalu kemudian tidak mungkin ada bolong belubang. Memang pohon kelapa ini dari dulu bagus, daerah kelapa di Pariaman. Maka kalau menurut prediksi bagus, maka boleh dilaksanakan. Tapi kalau tidak pasti menganiaya kepada orang, maka tidak boleh dilaksanakan. Ada praktek itu zaman Nabi, ada. Maka dicari orang nan berpengalaman untuk membeli kurma. Ada orang yang punya pengalaman untuk mencari kurma. Apa kurma kau rancak? Tidak busuk, bagus. Maka orang berilmu. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau diberikan perkara bukan pada orang berilmu, tunggulah kehancuran. Syaratnya ada ilmu. 3. Berbeda hari raya Idul Adha. Kita ikut jadi peserta kurban dan kurban disembelih. Sedangkan kita belum sholat Idul Adha, masih puasa Arafah. Apakah kurban kita itu sah, Ustadz Somad? Kalau awak meyakini ru'yah, berarti hari rayonya hari Ahad. Kalau meyakini hisab, berarti hari rayonya hari Sabtu. Jadi kalau awak ikut hisab, kalau ikut ru'yah, ikut ru'yah. Sebab kalau disembelih sebelum harinya, maka secara fikih namanya talfik. Kalau talfik tidak boleh dalam satu ibadah. Kalau beda ibadah boleh. Misalnya wuduknya mazhab Syafi'i, lalu kemudian sholatnya mazhab Hambali, tidak ba'a. Tapi kalau cara wuduknya mazhab Syafi'i, membatalkannya pindah ke Maliki, tidak bisa. Sebab syarat talfik tidak boleh dalam ibadah. Silakan pilih hisab atau ru'yah, tapi jangan campur dalam satu ibadah. Soal nangka 3. Barakopiah, soalnya sampai 5 saja, sabar-sabar sebentar. Bagaimana kami sebagai jamaah? Di Pariaman selalu ada perbedaan hari raya. Apa hukumnya Pak Ustadz? Di Indonesia dipakai 2 metode. Muhammadiyah memakai sistem namanya hisab. Sedangkan Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Perti Tarbiyah Islamiyah, Al Jamiatul Wasliyah memakai ru'yah.
ambo pakai ruqyah, tapi ambo ndak menyalahkan nan pakai hisab. Kawan ambo pakai hisab, tapi nyo ndak pernah menyalahkan ambo nan pakai ruqyah. Awak jago persatuan sesuai dengan keyakinan awak masing-masing selama masih dalam ahlus sunnah wal jamaah. Terakhir, bagaimana hukumnya seorang ayah sudah menikah lagi tapi tidak memperdulikan nafkah pada anak-anak istrinya, bahkan sudah pernah dituntut tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, tapi jawabannya selalu tak punya uang. Hanya tak ada piti, maka waginya zakat. Hanya fakir miskin. Ohnya pura-pura fakir miskin. Ibu punya wali 6 orang. Ingat bu, jangan ibu surang berjuang. Ibu punya wali 6 orang. Nang pertama ayah, nang kedua datuk, nang ketiga abang, nang keempat adik, nang kelima abang ayah, nang keenam adik ayah. Panggil 6 wali kok, temui si laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Setan, kau sementara iko anak orang, iko adalah hasil buah cinta kasih sayang. Kalau dulu berang-berang tidak akan jadi orang nih kok. Akhirnya makan. Laki-laki punya 5 kewajiban terhadap anak istri. Nampak tamu makan. Ibu lah makan. Nang kedua pakaian. Alhamdulillah ambo calia padusi pariaman ala diagi pakaian. Di tampek lain banyak nan alun dapet pakaian. Kadang baju alun selesai lah diambil dari tukang jahit. Ada baju nan dia jahit rupanya resleting alun bapasang. Tapi alhamdulillah makan pakaian. Nang ketiga tampek tinggal rumah. Nang keempat pendidikan. Pendidikan itulah yang sudah diselesaikan oleh Pak Wali dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Kuliahnya pun dibiayai juga. Di politeknik dimasukkan. Karajo supaya apa? Lepas dari kemiskinan. Membangun jalan penting, membangun gedung penting, tapi yang paling penting membangun sumber daya manusia. Nang kalimo perhatian. Perempuan itu perlu perhatian. Kalau tidak diperhatikan, inyo akan mencari perhatian laki orang. Perempuan itu dipuji, Pak. Papa, gimana jilbabnya? Amazing. Wow. Itulah yang dapat ambo sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Puncak dari tausiah ulang tahun milad Dirgahayu Kota Pariaman yang ke-20 adalah pada doa. Mari awak aminkan doa Buya awak, Buya Jel Fatullah ala hazihin niyah, niat dan baik-baik supaya Kota Pariaman dilindungi Allah, pemimpin yang adil dan amanah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak soleh dan solihah, penghafal Quran mujahid fisabilillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.